Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tugas peserta didik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tugas peserta didik dalam Quran surat An-Nur ayat 51 dan surat Al-Kahfi ayat 66 hingga 82. Dalam kelompok kami ada saya sendiri, ada 4 orang. Pertama saya sendiri, saya Muhammad Yanafi Aziz. Kemudian ada Mbak Ulia Manarul Izzah, kemudian Mbak Najha Sabita Firdausi. Kemudian yang terakhir ada Mbak Rita Fikriana Sari. Kemudian langsung saja untuk pembahasan pertama kita membahas mengenai surat An-Nur. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Arti dari ayat tersebut adalah hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini menjelaskan bahwa ini adalah perintah atau ciri-ciri orang mukmin yang apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan, maka ucapannya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kalau di lingkungan pesantren itu sendika dawuh. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir itu diriwayatkan, ini artinya kemudian Abu Qatadah dalam ayat ini berkata, telah dikatakan kepada kita Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit adalah sahabat Ansor yang mengikuti perang Badar dan perjanjian Aqabah. Mengatakan bahwa ketika kematian mendekatinya, dia berkata kepada keponakannya. Siapa itu keponakannya? Junadah bin Abi Umayyah. Ini perkataannya. Maukah saya memberitahu kamu apa yang kamu harus lakukan dan apa yang menjadi hakmu? Kemudian keponakannya menjawab, ya. Terus kemudian Ubadah bin Somit berkata lagi, kamu harus taat dan patuh baik dalam kesulitan maupun kemudahan, baik menyangkut apa yang kamu senangi maupun tidak kamu senangi, juga dalam situasi di mana pihak lain lebih diprioritaskan daripada kamu, dan kamu harus menegakkan lidahmu dengan keadilan, dan kamu melawan pemimpin kecuali janganlah kamu melawan pemimpin kecuali jika mereka menyuruh kamu melakukan kemaksiatan yang terang dan nyata. Jika kamu diperintahkan untuk melanggar kitabullah, jangan sekali-kali kamu ikuti, tetapi yang harus kamu ikuti adalah kitabullah. Kemudian dalam tafsir Al-Munir disebutkan dalam baiat Aqabah yang pertama, Rasulullah SAW melakukan baiat dan mengambil janji setia terhadap 12 laki-laki dari kaum Ansor. Kalau di kitabnya itu disebutkan rijalan,
Itu maknanya laki-laki, meskipun ada satu wanita di situ. Saya baca artikel lain itu ada satu wanita. Kemudian mengambil janji dari 12 sahabat tadi dari kaum Ansor bahwa mereka akan patuh dan taat dalam kebajikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Haji Irbal ibnu Sariyah bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada para sahabat, lalu bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ati. Artinya, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, patuh dan taat. Al-Hadis rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian dari dua tafsir di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat tugas-tugas peserta didik. Di sana dimisalkan kan konteksnya pada ayat tersebut itu Rasulullah dengan orang-orang mukmin. Bisa diibaratkan Rasulullah itu sebagai guru dan orang-orang mukmin itu sebagai peserta didik. Jadi ciri-ciri mukmin itu adalah orang yang memeluk agama Islam, yang taat, yang menjalankan syariat, kan bisa dibilang kan begitu. Yang namanya iman kan ada 3 tingkatan. Ada iman dengan lisan, iman dengan keyakinan, ada iman dengan perbuatan. Nah, ini juga bisa diibaratkan dengan peserta didik. Ciri-ciri orang mukmin tadi itu sampai tokna, taat dan patuh. Sebagaimana diungkapkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Sebagaimana diungkapkan sahabat Ali bin Abi Thalib, saya menjadi hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf ilmu, terserah ia mau menjualku, memerdekakanku, atau tetap menjadikan aku sebagai hamba. Contoh bentuk penghormatan peserta didik terhadap guru adalah memperhatikan guru ketika menyampaikan pelajaran, kemudian tidak berbicara kekurangan atau kejelekannya, kemudian senantiasa patuh pada apa yang ia perintahkan selama tidak bertentangan dengan syariat, kemudian tidak melintas di hadapannya. Nah, ini yang tidak melintas di hadapannya itu sangat kental di lingkungan pondok pesantren. Misal ada Pak Yai sedang lewat, kemudian ada santri di samping jalan, itu tidak berani menghadap membelakanginya, tetapi menghadap ke depan, kemudian membungkukkan badan, biasanya begitu. Kemudian contoh penghormatan peserta didik kepada guru itu tidak menduduki tempat duduknya, terus kemudian tidak memulai bicara kecuali atas nasinya, dan yang terakhir contohnya adalah tidak bertanya sesuatu yang membosankannya. Misal bertanya sesuatu yang sudah tentu jawaban guru iya, kemudian ditanyakan kembali, lah itu kan membosankannya. Kemudian materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, saya Ulia Manarul Izzah dengan NIM 213111010. Di sini saya akan menjelaskan materi surah Al-Kahfi dari ayat 66 sampai ayat 71. Yang pertama yaitu surah Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir,
bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Penafsiran dari ayat ini yaitu Allah menyatakan maksud Nabi Musa alaihissalam datang menemui Khidir, yaitu untuk berguru kepadanya. Nabi Musa memberi salam kepada Khidir dan berkata kepadanya, "Saya adalah Musa." Khidir bertanya, "Musa dari Bani Israel?" Musa pun menjawab, "Ya, benar." Maka Khidir memberi hormat kepadanya seraya berkata, "Apa keperluanmu datang kemari?" Nabi Musa menjawab bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenankan mengikutinya dengan maksud agar Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa alaihissalam sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa bentuk pertanyaan. Itu berarti bahwa Nabi Musa alaihissalam sangat menjaga kesopanan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan dirinya sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya supaya Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang telah diberikan kepadanya. Menurut Al-Qadhi, sikap demikian memang seharusnya dimiliki oleh setiap pelajar dalam mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Ayat selanjutnya yaitu ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang artinya, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan penafsiran dari ayat ini yaitu Khidir menjawab pertanyaan Nabi Musa sebagai berikut. "Hei Musa, kamu tak akan sabar mengikutiku, karena saya memiliki ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku yang kamu tidak mengetahuinya, dan kamu memiliki ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu yang aku tidak mengetahuinya." Kemampuan Khidir beramal, sikap Nabi Musa alaihissalam kalau sampai menyertai didasarkan pada ilmu laduni yang telah beliau terima dari Allah di samping ilmu ambiya yang dimilikinya. Seperti tersebut dalam ayat 65 di atas, dan memang demikianlah sifat dan sikap Nabi Musa yang keras dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang bertentangan dengan syariat yang telah beliau terima dari Allah. Selanjutnya surah Al-Kahfi ayat 68 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lahum tuhid bihi khubra. Yang artinya, dan sebagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Penafsiran dari ayat ini yaitu khususnya dalam ayat ini Khidir menegaskan kepada Nabi Musa alaihissalam tentang sebab beliau tidak akan sabar nantinya kalau terus-menerus menyertainya. Di sana Nabi Musa akan melihat kenyataan bahwa pekerjaan Khidir secara lahiriah bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana kamu dapat bersabar terhadap perbuatan-perbuatan yang lahiriah menyalahi syariatmu, padahal kamu seorang nabi? Atau mungkin juga kamu akan mendapati pekerjaan-pekerjaanku yang secara lahiriah bersifat mungkar, sedang pada hakikatnya ketidak mengetahui maksud atau kemaslahatannya. Sebenarnya memang demikian sifat orang yang tidak bersabar terhadap perbuatan mungkar yang dilihatnya, bahkan segera ia mengingkarinya." Selanjutnya surah Al-Kahfi ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la aqsi laka amra. Yang artinya, Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu apapun." Penafsiran dari ayat ini yaitu Nabi Musa berjanji tidak akan mengingkari dan tidak akan menyalahi apa yang dikerjakan oleh Khidir. Beliau juga berjanji akan melaksanakan perintah Khidir selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Janji beliau diucapkan dalam ayat ini didasari dengan kata-kata insya Allah, karena beliau sadar bahwa sabar itu perkara yang sangat besar dan berat, apalagi ketika melihat kemungkaran. Selanjutnya yaitu surat Al-Kahfi ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta ahdisa laka minhu dzikra. Yang artinya, dia berkata, "Jika kamu mengikutiku,
maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Penafsiran ayat ini yaitu Khidir dapat menerima Nabi Musa alaihissalam dengan pesan, jika kamu, yaitu Nabi Musa, berjalan bersamaku, yaitu Nabi Khidir, maka janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan dan tentang rahasianya, sehingga aku sendiri menerangkan kepadamu duduk persoalannya. Jangan kamu menegurku terhadap sesuatu perbuatan yang tidak dapat kau benarkan, hingga aku sendiri yang mulai menyebutnya untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya. Nabi Musa mau menerima syarat itu. Memang sebenarnya sikap Nabi Musa yang demikian itu merupakan sopan santun orang yang terpelajar terhadap cendekiawan. Sikap sopan santun murid dengan gurunya atau sikap pengikut dengan yang diikutinya. Kadang-kadang rahasia guru atau orang yang diikuti belum tentu dipahami oleh murid atau pengikutnya ketika itu juga, tetapi baru dapat dipahami kelak di kemudian hari. Selanjutnya yaitu surah Al-Kahfi ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fantalaqu hatta idza raqiban fis safinati kharaqaha qala ahraqtaha isfariqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra, yang artinya maka berjalannya keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu? Akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dalam ayat ini Allah mengisahkan bahwa keduanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, telah berjalan di tepi pantai untuk mencari sebuah kapal dan kemudian mendapatkannya. Keduanya lalu menaiki kapal itu dengan tidak membayar upahnya, karena para awak kapal sudah mengenal Khidir dan pembebasan upah itu sebagai penghormatan kepadanya. Ketika kapal itu sedang melaju di laut dalam, tiba-tiba Khidir mengambil kampak lalu melubangi dan merusak sekeping papan di dinding kapal itu. Melihat kejadian seperti itu, dengan serta-merta Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Khidir, mengapa kamu lubangi perahu itu? Hal itu dapat menenggelamkan seluruh penumpangnya yang tidak berdosa. Sungguh kamu telah mendatangkan kerusakan yang besar dan tidak mensyukuri kebaikan hati para awak kapal yang telah membebaskan kita dari uang sewa kapal ini. Kemudian Nabi Musa mengambil kainnya untuk menutupi lubang itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Rita Fikriana Sari akan melanjutkan surat Al-Kahfi ayat 72 sampai 78. Yang pertama ayat 72 sampai dengan 73 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul innaka lang tasta'iyya ma'aya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la tuhiqni min amri usra. Yang artinya, dia berkata, bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Dia Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Tafsir dari ayat 72 sampai 73 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menceritakan tentang Musa dan sahabatnya, yakni Khidir, bahwa keduanya bertolak bersama setelah sepakat dan saling bersahabat. Khidir sendiri telah memberikan syarat kepada Musa untuk tidak menanyakan sesuatu hal yang ia tolak, sehingga ia atau Khidir sendiri yang mulai menjelaskannya. Maka keduanya pun menaiki kapal. Khidir bangkit dan kemudian melubangi perahu tersebut, lalu mengeluarkan papan perahu tersebut dan kemudian memotongnya. Sedang Musa tidak dapat menahan diri menyaksikan hal tersebut dan kemudian memotongnya. Sedang Musa tidak dapat dengan nada menolak berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu? Yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Maka pada saat itu Khidir berkata kepadanya seraya mengingatkan syarat yang pernah ia ajukan sebelumnya, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan. Selanjutnya yaitu Al-Kahfi ayat 74, 75, dan 76 yang berbunyi Fangtolako hatta idza laqiya gulaman faqatalah qala aqtalta nafsan zakiyata bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra.
yang artinya maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Ayat 75 dan 76 yang berbunyi, Qala alam aku laka innaka lang tasma'iyah ma'iyah sobero. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusokhibni qad balagta min ladunni udhra. Yang artinya dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Tafsiran dari ayat 74 sampai 76 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka berjalanlah keduanya, yakni setelah itu hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya." Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak itu sedang bermain dengan anak-anak lainnya di sebuah perkampungan. Khidir sengaja mendekati anak itu yang berada di tengah anak-anak lainnya. Ia adalah anak yang paling bagus, tampan, dan ceria di antara kawan-kawannya. Lalu Khidir membunuhnya. Wallahu a'lam. Setelah Musa alaihissalam menyaksikan peristiwa tersebut, ia pun menentangnya. Bersamaku lagi. Dan sekarang inilah perpisahan antara diriku dengan dirimu. Aku akan memberitahu kepadamu penakwilan, yakni penafsiran tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Selanjutnya yaitu Al-Kahfi ayat 77 sampai 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryati istat'ama ahlaha fabaw'a yudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyan fadu faqamah qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajran, yang artinya maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Selanjutnya ayat 78 yang berbunyi, Qala hadha firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra, yang artinya dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Tafsir ayat 77 sampai 78 yaitu berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seraya menceritakan tentang keduanya bahwa keduanya berjalan, yakni setelah 2 kali perjalanan sebelumnya, hingga ketika mereka sampai kepada penduduk suatu negeri. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Sirir bahwa negeri itu adalah Al-Ablah, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan di negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Dan firman-Nya, maka Khidir menegakkan dinding itu. Maksudnya Khidir kembali menegakkan dinding tersebut. Maka Musa berkata kepadanya, jikalau engkau mampu, niscaya engkau dapat mengambil upah untuk itu. Maksudnya karena mereka tidak mau menjamu kita, maka layak kiranya jika engkau tidak bekerja secara cuma-cuma untuk mereka. Khidir berkata, inilah perpisahan antara diriku dan dirimu. Maksudnya karena aku telah memberikan syarat pada waktu pembunuhan anak kecil bahwa jika kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu hal setelah itu, maka kamu tidak boleh memperkenankan dirimu bersamaku lagi. Al-Kahfi ayat 79. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an agibaha
wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghadba. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Allah telah menampakkan kepada Khidir hakikat atau hikmah di balik itu semua. Maka ia berkata kepada Musa, sesungguhnya saat aku melubangi perahu adalah untuk merusaknya, karena mereka akan melewati raja yang zalim, yang akan merampas setiap perahu yang masih bagus. Maka aku melubangnya untuk merusaknya. Dengan demikian, raja itu tidak akan mengambilnya, dan perahu itu akan tetap di tangan para pemiliknya, sehingga mereka masih bisa menggunakannya untuk bekerja, karena sesungguhnya mereka tidak memiliki apapun untuk mencari rizki kecuali perahu tersebut. Al-Kahfi ayat 80. Wa ammal ulamu fakana abawahu mu'minaini fakhasina ayyuhiqahuma du'yana wa kufra. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Anak kecil yang dibeli oleh Khidir adalah anak dari orang tua yang beriman. Kelak, ketika anak itu besar, ia akan menjadi kafir. Ia telah ditetapkan jadi seorang kafir sejak ia diciptakan. Dikhawatirkan karena kecintaan kedua orang tuanya kepada anak tersebut akan membawa mereka kepada kekafiran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 81. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahmah. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Maka Khidir membunuhnya dengan harapan Tuhan menggantikan bagi mereka anak yang lebih baik kesucian daripadanya dan lebih mereka sayangi daripada anak yang dibunuh oleh Khidir. Kedua orang tuanya merasa gembira dengan kehadiran anak tersebut, dan mereka juga sangat sedih ketika anak itu dibunuh, meskipun tanpa mereka sadari. Seandainya Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li'ulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Fa'arada rabbuka ayyabluqa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' 'alaihi sabra. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang solih. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang aku perbuat bukan menurut kemampuanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Khidir menceritakan kepada Musa bahwa ia memperbaiki dinding tersebut tanpa meminta balasan, karena dinding itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut. Sementara di bawah dinding tersebut terdapat harta yang terpendam milik keduanya. Firman Allah, dan ayahnya seorang yang soleh. Ayah dari kedua anak itu adalah seorang yang soleh yang menimbun harta di bawah dinding untuk kedua anaknya. Arti ini mengandung dalil bahwa laki-laki yang soleh itu terjaga keturunannya. Keberkahan dalam ibadahnya mencakup anak cucunya di dunia dan di akhirat. Dia akan memberi syafaat kepadanya di akhirat kelak dan mengangkat derajat mereka di surga untuk menyenangkan hati orang tua mereka. Dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama yaitu larangan berlaku sombong, rasa bangga dengan ilmu yang telah kita miliki. Yang kedua yaitu anjuran untuk melakukan studi banding terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jangan terburu-buru dalam
menghakimi sesuatu karena bisa saja terdapat sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, yakni kewajiban untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim. Yang keempat, jangan menilai seseorang dari status sosial. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada nabinya agar tidak meminta segera didatangkan hukuman bagi orang-orang yang mendustakannya, karena dengan pembinasaan maka akan terjadi pembinasaan dan kemusnahan di dunia. Yang keenam, jangan membantah sesuatu yang disampaikan oleh orang yang telah terbukti keahliannya dalam bidang tersebut. Yang ketujuh, tekad yang kuat, sabar, dan bersungguh-sungguh sebagai seorang pelajar. Yang kedelapan, dalam mengucapkan sebuah janji, kita tidak boleh melepaskan dari tuntunan syariat. Yang kesembilan, adanya kebolehan untuk melakukan kemadaratan yang kecil untuk menghindari daripada kemadaratan yang lebih besar. Dan yang ke-10, yakni berbaik sangka, patuh dan taat terhadap petunjuk dari guru.